Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk kompetensi dasar hari ini, ada dua, yaitu yang pertama, IPA sebagai berikut, dan juga IPS. Untuk materinya yaitu yang pertama tentang peta persebaran tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar, dan juga pelestarian keanekaragaman makhluk hidup melalui poster. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal jenis-jenis sumber daya alam. Alam yang terjaga kelestariannya dapat menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam di Indonesia sangat besar dan beragam jenisnya. Sumber daya alam tersebut berupa mineral dan sumber daya. Anak-anak, untuk memahami atau mengenal jenis-jenis sumber daya alam, baik mineral maupun hayati, pemanfaatan sumber daya alam maupun akibat pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, silakan kalian menyaksikan peta pikiran tentang sumber daya alam yang bersumber dari rumahbelajar.com. Pikiran sumber daya alam. Halo, kali ini kita akan mengenal tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Namun, sumber daya alam tersebut harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian alamnya. Perhatikan peta pikiran berikut yuk. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam mineral adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti pasir, tanah liat, semen, emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Cara pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah, serta daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Dimanfaatkan melalui proses pengelolaan. Contohnya, kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kayu sebagai bahan baku kertas, dan kapas sebagai bahan baku kain dan baju. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Melakukan tebang pilih pohon. Tidak menangkap ikan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Serta tidak melakukan pemburuan liar. Dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian alam. Menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Tidak melakukan penebangan liar. Serta tidak melakukan eksploitasi barang tambang secara berlebihan. Tujuan pelestarian sumber daya alam: mencegah kerusakan alam dan lingkungan, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup. Akibat pemanfaatan berlebihan: kepunahan, kekurangan sumber pangan, kerusakan alam. Sekarang kita sudah mengetahui seputar tentang sumber daya alam, bukan? Mari kita lebih bijak menjaga kelestarian sumber daya alam, teman. Dah.
Nah, sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian sumber daya alam. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun pastinya akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan akan terhindar dari kepunahan. Sebaliknya, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan pastinya akan merusak lingkungan. Daur hidup di alam pun akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangatlah penting untuk kita lakukan. Melestarikan sumber daya alam tentu saja dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Kita dapat membuat poster tersebut seperti yang dilakukan teman kita Eko yang ada pada gambar. Mula-mula, Eko memahami kembali informasi pada peta pikiran tentang sumber daya alam. Kemudian Eko merancang kalimat dan gambar di buku tulis. Setelah itu, Eko memindahkan rancangan tersebut ke kertas yang berukuran lebih besar. Eko juga menggunakan pewarna untuk mempertegas pesan yang disampaikan serta membuat poster lebih indah dan juga menarik. Nah, ini contoh poster tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam, hayati, baik tumbuhan maupun hewan. Ini contoh poster yang dibuat oleh Eko. Ini ada contoh yang lain. Nah, tidak perlu sebagus ini, tetapi diupayakan anak-anak dapat menggambar dengan baik dan juga memberi pewarna supaya poster ini benar-benar menggambarkan pesan untuk menjaga atau melestarikan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, kita akan belajar peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita tahu bahwa sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan di Indonesia sangatlah beragam. Namun persebarannya tidak merata. Hal ini dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda. Kondisi alam tersebut berpengaruh terhadap sumber daya alam hayati yang dihasilkan oleh setiap daerah. Kita dapat mengamati persebaran tersebut melalui peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Peta persebaran sumber daya alam di Indonesia termasuk ke dalam peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema khusus untuk kepentingan tertentu. Misalnya, peta persebaran tumbuhan di Indonesia menyajikan daerah-daerah di Indonesia beserta dengan sumber daya alam berupa tumbuhan yang dihasilkan dari masing-masing daerah. Nah, kita dapat mengenal peta persebaran tumbuhan di Indonesia. Peta tersebut termasuk ke dalam peta tematik karena menyajikan informasi khusus. Melalui peta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sumber daya alam berupa tumbuhan di Indonesia terdiri atas tanaman pangan, tanaman industri, dan juga tanaman hutan. Nah, supaya lebih jelas, kita perhatikan peta persebaran tanaman berikut ini. Nah, berikut ini kita akan melihat peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama tentang tumbuhan. Di sini ada peta Indonesia, lalu kita bisa lihat peta persebaran sumber daya alamnya. Nah, tanaman pangan dapat berupa tanaman padi, sagu, dan jagung. Tanaman pangan biasa kita manfaatkan sebagai sumber bahan pangan. Kemudian kita saksikan peta persebaran sumber daya alam lainnya yaitu hewan. Contoh hewan liar adalah harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng dan anua. Di Indonesia, hewan liar tersebut biasanya berada di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi. Kita telah mengamati persebaran sumber daya alam tumbuhan dan hewan di Indonesia.
Selanjutnya, kita dapat membuat peta persebaran tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal kita. Kita dapat membuatnya dengan menggunakan peta buta, yaitu peta buta Sulawesi Utara. Peta buta ini adalah sebuah peta gambar dunia, negara, atau wilayah tertentu yang tidak disertai dengan tulisan keterangan nama-nama daerahnya. Kita dapat melakukannya seperti yang dilakukan teman kita Uni sebagai berikut. Mari kita perhatikan langkah-langkah membuat peta persebaran tumbuhan dan hewan dengan saksama. Ini contoh peta persebaran yang dibuat oleh Uni. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih atas